Sejumlah pelajar ini ketakutan dan berteriak saat berinteraksi dengan ular piton raksasa jenis albino yang berada di Taman Reptil di Purbalingga, Jawa Tengah. Kebanyakan dari mereka baru pertama kali memegang hewan melata ini. Meski takut, sebagian di antaranya tetap mencoba memegang ular dengan hati-hati. Selain berinteraksi dengan ular, pelajar juga diberi edukasi tentang cara mengenali ular, menangkap, hingga cara menangani serangan ular. Pelajar juga dikenalkan dengan jenis ular yang berbahaya atau berbisa, hingga jenis ular yang tidak berbahaya. Disuruh nyoba pegang ular. Ada 2 jenis ular, yaitu berbisa dan tidak berbisa. Awalnya agak takut, tapi setelah mencoba nggak jadi takut. Oh gitu. Iya, lucu ularnya. Gitu. Ini baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Jadi sebuah kegiatan untuk pengenalan tentang bagaimana pengenalan kepada binatang-binatang yang berbahaya dan bagaimana cara penanganannya atas bahaya dari binatang-binatang itu. Selain mengenal berbagai koleksi ular, pengunjung juga bisa melihat berbagai koleksi serangga dari berbagai daerah di Indonesia dan dari mancanegara. Ada juga museum uang yang memiliki ribuan koleksi uang kuno dari Indonesia maupun dari mancanegara. Untuk bisa menikmati seluruh wisata edukasi ini, pengunjung cukup siapkan uang Rp25.000 saja. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Inilah wisata alam Arangketempasan yang berada di wilayah Pringgasela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Berjarak sekitar 16 km dari pusat kota Kabupaten Lombok Timur atau 30 menit perjalanan menggunakan kendaraan, lokasi ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Lokasi wisata ini menyuguhkan pemandangan unik pedesaan dengan banyak pohon rindang sehingga terlihat hijau. Apalagi udaranya cukup sejuk dengan suara syahdu gemercik aliran sungai Tempasan dari Gunung Rinjani. Yang unik, terdapat bangunan klasik dengan bahan bambu dan kayu sebagai tempat untuk menginap pengunjung. Sambil bersantai, pengunjung bisa menikmati beragam kuliner dan minuman. Selain itu, terdapat lokasi swafoto yang cantik dan menarik, cocok sebagai latar belakang. Ini baru pertama, Tessa? Iya, baru pertama kali. Sama teman-teman. Ngapain aja selama di sini? Foto-foto, bikin video, terus juga makan. Bagus juga untuk spot foto ya? Bagus, apalagi di sana tadi bagus. Suasananya segar, di hadapan kita ada hamparan sawah hijau yang luar biasa. Dan ini banyak pohon rindang yang tentu akan semakin membuat suasana kita adem, asri, dan nyaman. Nah, bagi Anda yang masih bingung mencari lokasi berlibur, wisata alam di Pringgasela, Lombok Timur ini mungkin bisa menjadi pilihan Anda. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Keluarga pasien ini mengamuk saat mendatangi rumah sakit Mitra Sejati di Jalan AH Nasution, Kota Medan. Mereka protes dan meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas meninggalnya Aka, bayi berusia 2 tahun. Pasalnya pihak rumah sakit diduga tidak terbuka untuk memberikan informasi terkait penyebab kematian sang bayi. Keluarga pasien menduga tubuh sang bayi membiru hingga akhirnya meninggal usai disuntik bius sebelum menjalani operasi bibir sumbing. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga masih menunggu itikat baik dari pihak rumah sakit. Jadi kan sebelum operasi itu kan ada cek darah, cek paru-paru semua kan. Hasilnya nggak ada bermasalah, itulah makanya dilakukan operasi.
Nah, habis itu 1,5 jam gitu saya dipanggil. Bahwasan anak saya itu biru. Inilah ada kejelasan lah dari rumah sakit itu. Penyebab kematian anak saya itu apa sebenarnya. Nah, saya nggak dikasih, minta hasil-hasil itu saya nggak dikasih. Usai jenazah AK dimakamkan di Jalan Besar Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, pihak keluarga berencana melaporkan kasus ini ke pihak berwajib atas dugaan malpraktek. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Kebakaran yang melanda 2 unit kios di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu malam menelan korban jiwa. Korban yang merupakan penjual ayam goreng di salah satu kios tersebut tewas setelah terjebak di kamar mandi. Rizky, penjual ayam goreng ini tewas setelah kios yang disewanya di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar pada Sabtu malam. Korban meregang nyawa akibat menghirup asap saat terjebak di kamar mandi ketika api yang membakar bagian dapur mulai membesar. Menurut petugas damkar, sebelumnya korban sedang memasak mie instan di dapur, namun tiba-tiba tabung gas 3 kg bocor hingga menimbulkan semburan api. Karena panik, korban kemudian lari ke kamar mandi dengan maksud mengambil air untuk memadamkan api. Naas api cepat membesar sehingga korban terjebak di kamar mandi. Selain membakar kios milik korban, api yang membesar juga merambat ke kios penjual pulsa di sebelahnya. Diawali dari kompor gas yang ada di toko fried chicken, Pak. Dari keterangan warga benar ada ledakan. Api sempat membesar dan merambat ke sebelahnya ruko counter dan sempat ke belakang teras rumah. Dugaan sementara kebocoran gas. Pasca kebakaran, tim identifikasi Polresta Tangerang melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan beberapa tabung gas 3 kg dari dalam kios. Sementara jenazah korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Seekor ular piton dengan panjang lebih dari 3 meter dievakuasi petugas damkar Palangkaraya, Kalimantan Tengah dari kandang ayam milik warga. Sementara itu petugas Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Sumatera Selatan melepas liarkan seekor tenggiling yang masuk ke permukiman warga. Petugas damkar berusaha mengevakuasi seekor ular piton atau sancak kembang yang masuk ke permukiman di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menggunakan alat penjepit, petugas menangkap ular piton yang berada di dalam kandang hendak memangsa anak ayam. Saat ditangkap, piton berusaha melawan dengan melilitkan tubuh pada alat penjepit. Hewan melata ini pertama kali ditemukan pemilik rumah karena sebelumnya ular sering datang ke kandang mencari mangsa. Mengetahui ular sudah masuk ke kandang, pemilik rumah menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasinya. Setelah ditangkap, ular dengan panjang lebih dari 3 meter kemudian dibawa petugas ke posko rescue damkar sebelum dilepas liarkan. Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Sumatera Selatan bersama Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Foundation melepas liarkan seekor tenggiling ke habitatnya. Hewan dilindungi ini sebelumnya masuk ke permukiman penduduk dan diserahkan ke warga BKSDA. Setelah menjalani masa rehabilitasi selama 14 hari, hewan bersisik tebal ini dikembalikan ke habitatnya di kawasan hutan Kabupaten Bangka Barat. Mamalia unik bersisik tebal sengaja dikembalikan ke habitatnya karena keberadaan hewan ini terancam punah akibat menjadi target perburuan liar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bagi Anda yang suka berwisata di alam terbuka, objek wisata baru di kawasan Yogyakarta ini bisa jadi pilihan menarik. Dan untuk mengetahui situasi lokasi wisata di sana, kita terhubung dengan rekan Anissa Rizkiah. Anissa, silakan dengan laporannya langsung dari Yogyakarta. Ya, selamat pagi Juno dan juga pemirsa. Libur akhir pekan ini dimanfaatkan sebagian wisatawan untuk mengunjungi wisata yang ada di Yogyakarta. Salah satunya di tempat saya melaporkan yakni wisata baru. Saya seperti berada di tengah hutan begitu ya. Nah, menariknya di sini kita bisa berinteraksi secara langsung dengan hewan, yakni ada bunny zone. Ini merupakan salah satu wahana yang bisa didatangi ataupun dikunjungi oleh wisatawan. Selain bisa memegang langsung begitu ya, berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di sini, Juno, kita juga bisa memberikan makan langsung untuk hewan yang ada di
tempatnya Heha Forest ini. Saya akan berbincang dengan salah satu pengunjung di sini. Halo Kak, boleh diperkenalkan namanya siapa nih? Vivi. Kak Vivi asalnya mana? Jogja, asli Jogja. Oke, Kak Vivi. Oh ini ngajak buah hati ke sini. Kenapa sih alasannya memilih Heha Forest? Sebenarnya kita emang setiap minggu tuh selalu nyari tempat buat quality time. Terus kebetulan tadi lagi scroll aja, anaknya ngelihat mau mami di sini aja gitu. Akhirnya kita ke sini. Yang paling favorit tadi udah sempat berkeliling begitu di mana nih? Dia paling suka kelinci sih. Dia paling suka kelinci. Terus kita mau nyobain makanannya, nggak tahu restonya kayaknya lumayan oke juga ya. Nah, dari segi ambience-nya dan juga harga tiketnya, menurut Kak Vivi gimana nih? Tiketnya oke sih, affordable banget, 25.000 doang ya per orang untuk suasana seperti ini dan ada wahana. Oke, bentar. Ya, dan ada edukatif gini kan, ada kelinci, ada restonya juga, ada seluncurnya, dia tadi main di situ. Lumayan sih, oke, murah ya 25.000. Terima kasih Kak Vivi, selamat berlibur bersama keluarga, menghabiskan waktu akhir pekannya ini. Dan itulah tadi pemirsa salah satu pengunjung begitu ya, yang mengajak buah hatinya. Dan tentunya memang selain ada bunny zone begitu, ada juga beberapa spot foto yang sangat menarik begitu ya untuk dikunjungi. Ada Bridge Me to the Moon, ini merupakan wahana spot foto yang instagramable seperti berada di dekat bulan begitu Juno. Dan juga ada Teletubbies Dome di mana di sana juga ada spot begitu menarik dan begitu sangat banyak diminati oleh para wisatawan ketika berkunjung ke Heha Forest. Demikian laporan sementara dari Sleman, Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Ya, Anissa, terima kasih. Menarik sekali tadi bagaimana banyak spot dan harganya cukup affordable, hanya 25.000. Terima kasih Anissa, selamat bertugas kembali. Dan kita ke informasi masih terkait wisata ini. Bosan dengan masakan dan suasana restoran, sebuah kafe di desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto menyediakan menu dan masakan tradisional sambil menikmati makanan. Kafe yang berada di lereng Gunung Penanggungan menyuguhkan suasana alam terasiring, persawahan layaknya di Ubud, Bali. Suasana akhir pekan. Yuk ikut kami menikmati pemandangan indah yang ada di lereng Gunung Penanggungan yang ada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Untuk melengkapi indahnya pemandangan, masakan tradisional bisa jadi pilihan unik untuk memperkuat nuansa pedesaan. Seperti di salah satu kedai yang ada di desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas ini. Pengunjung diajak bernostalgia dengan menikmati makanan khas Nusantara yang diolah menggunakan tungku kayu bakar. Yang paling menarik, saat sesi makan, pengunjung bebas memilih tempat favorit yang tentunya memiliki latar dan pemandangan hijaunya perbukitan. Pemilihan lokasi makan ini menentukan karena sebagian besar pengunjung menjadikan lokasi makan sebagai tempat bersuah foto bersama keluarga. Dari Surabaya Pak, mau coba suasana baru di tempat sini karena di Surabaya kan panas. Terus habis itu di sini juga hawanya bagus buat refreshing. Pihak pengelola kedai makan ini menyebut konsep ala tempo dulu yang dipadu dengan hijaunya pemandangan jadi daya tarik utama di mata pengunjung. Konsepnya Nusantara dengan menyajikan masakan tradisional. Pengunjung yang di sini jadi bisa mengambil secara langsung, terus setelah mengambil makanan bisa pilih ya tempat duduknya ada gazebo. Jadi di sini tempat duduknya didominasi lesehan, langsung menghadap sawah terasiring. Jadi ala-ala Ubud. Nah, untuk Anda yang sedang berencana atau berada di sekitar Mojokerto, tidak ada salahnya mencoba sensasi makan dengan pemandangan gunung dan sawah yang ada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ludes terbakar. Sementara petugas damkar mengevakuasi seorang pria tewas di atas genteng pendopo Balai Desa di Pasuruan, Jawa Timur. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
Kobaran api melumat sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya barang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke bangunan di sekitarnya. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran yang diduga akibat konsleting listrik dari salah satu rumah.